Bapak dan Ibu jemaah salat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Mari sama-sama berdiri. Kita jam 6:43 keluar. Silakan untuk kita bersiap untuk melaksanakan sholat. Dirapatkan saat sambil menunggu yang masih ada di jalan keluar di depan. Bapak dan Ibu yang baru sampai silakan mencarikan saat yang kosong diisi. As-salatu jamiyah, as-salatu jamiyah, as-salatu jamiyah. استقاموا تتنزل عليهم
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha, khatib mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat iman dalam hati, nikmat kesehatan dalam jasmani dan rohani, dan nikmat rezeki yang terus mengalir setiap hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah sosok Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menjadi inspirasi, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Khatib juga mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa bukan hanya yang pandai menikmati nikmat yang diterima, tetapi juga mampu memanfaatkan dan mengorbankan sebagian yang dicintainya demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita merenungi betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan. Ada yang diberi kesehatan
sehingga mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ada yang diberi keluasan rezeki sehingga hidup terasa cukup dan nyaman. Ada yang diberi keluarga yang penuh dengan kehangatan, usaha yang lancar tanpa hambatan, rumah yang nyaman dan penuh kedamaian, serta kesempatan hidup yang penuh dengan keberkahan. Semua nikmat itu bukan sekedar kebetulan, melainkan karunia Allah yang telah ditegaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Kautsar ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah sumber segala kenikmatan. Ayat ini mengajarkan kita agar tidak boleh sombong atas harta yang hanya sekedar titipan. Tidak boleh bangga atas jabatan dan tidak boleh merasa semua keberhasilan berasal dari kekuatan sendiri tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap nikmat yang dianugerahkan adalah titipan, dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, nikmat yang Allah berikan jangan sampai menjauhkan kita dari keimanan, tetapi justru harus menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah dengan penuh taubat dan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya telah Allah jelaskan pada ayat berikutnya dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat yang singkat ini terdapat pesan yang harus kita camkan. Allah memerintahkan dua ibadah besar, yakni salat dan kurban. Salat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah yang memiliki segala kekuasaan. 5 kali sehari kita dipanggil dan diingatkan untuk meninggalkan kesibukan dunia untuk bersujud kepada Allah dengan iman. Sementara kurban adalah bukti keikhlasan dalam menyerahkan sebagian harta dan kekayaan demi meraih ridha Allah untuk meraih keberkahan. Salat mendidik kita agar tunduk kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Kurban pada Idul Adha mendidik kita agar tidak tunduk kepada hawa nafsu dan cinta dunia. Jadi, orang yang rajin salat tetapi enggan berbagi berarti belum sempurna pengorbanannya untuk diri sendiri. Sebaliknya, orang yang gemar berbagi namun lalai dalam salat 5 waktu sehari berarti belum kokoh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa Maha memberi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat kurban sesungguhnya adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Agung dan penentu kehidupan. Untuk bisa dekat dengan Allah, kita harus rela berkorban. Tidak ada kedekatan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa keikhlasan. Tidak ada keberkahan tanpa kerelaan. Ketika kita membeli hewan kurban dengan harta kita, sesungguhnya kita sedang melatih diri agar tidak diperbudak oleh harta dan dunia. Kita sedang mendidik hati agar lebih mencintai Allah daripada harta benda. Sebab banyak manusia yang mampu membeli barang mewah untuk kesenangan sementara, tetapi terasa berat ketika dimintai mengeluarkan harta
untuk berbagi dengan sesama. Padahal kita harus meyakini harta yang digunakan di jalan Allah tidak akan berkurang dari sisi jumlah dan nilai. Justru itulah harta yang akan menjadi tabungan pahala dan pemberat amal di akhirat kelak nanti. Selanjutnya, saat kita berkorban dan dengan berkurban, tidak cukup hanya dengan menyembelih hewan. Yang paling penting adalah niat baik penuh keikhlasan. Jangan sampai kurban dilakukan hanya demi mendapatkan pujian, demi gengsi sosial dan mencari pengakuan. Sebab Allah tidak melihat besar kecilnya hewan, tetapi melihat keimanan dan ketakwaan dalam berkurban dan berkorban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menentukannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang muhsin. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ibadah kurban memiliki dua dimensi makna. Yang pertama, dimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berkurban. Ia sedang menunjukkan ketaatan dan penghambaan kepada Rabb-Nya. Dan yang kedua, dimensi horizontal, yaitu hubungan sosial antar manusia. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan mereka yang membutuhkannya. Dari sinilah tumbuh kasih sayang, persaudaraan, dan kepedulian kepada sesama. Betapa banyak orang yang jarang menikmati daging sebagai lauk makan, kemudian dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya kurban. Betapa banyak anak-anak kecil tersenyum bahagia ketika keluarganya menerima pembagian daging kurban. Maka sesungguhnya orang yang berkurban bukan hanya sedang menyembelih hewan, tetapi sedang menebar kebahagiaan dan menghadirkan keberkahan di tengah kehidupan. Orang yang gemar berkorban akan memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang ringan berbagi akan dijauhkan dari sifat kikir dan senantiasa dicintai orang. Dan masyarakat yang hidup dengan semangat berbagi akan menjadi masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan agungnya makna kurban ini, maka jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Jangan sampai kita diberi kelapangan rezeki tetapi enggan mendekat kepada Allah yang memberi nikmat. Jangan sampai kita mampu membeli berbagai kebutuhan setiap saat, tetapi tidak mampu menghadirkan kurban untuk akhirat. Mari kita jadikan Idul Adha pada tahun ini sebagai momentum memperbaiki diri,
momentum melatih keikhlasan hati, momentum membangun rasa peduli, momentum memperkuat ketakwaan dalam diri. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa banyak yang kita persembahkan di jalan Allah dengan berbagi. Jangan sampai kita termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberi, ringan berbagi, berkorban dari dalam hati, dan istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وتراهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وحناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركة. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على أوطاننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.